Shalom, selamat datang di online service AFG Efiyong. Apa kabar semuanya? Senang kami bisa melayani Anda semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Amin selaku host Anda untuk kebaktian hari ini. Saya ingin menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung di dalam online kami. Selamat datang dan kami sangat senang dapat melayani Anda semua. Apabila Anda memiliki pokok-pokok doa atau pergumulan yang ingin Anda doakan bersama kami, ataupun Anda ingin membagikan doa Anda yang sudah terjawab, silakan klik tautan di bawah ini. Kami akan berdoa bersama Anda. Kami juga memiliki kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang sudah tersedia. Silakan follow media sosial kami agar Anda dapat tetap terhubung dengan kami. Sebentar lagi kita akan masuk dalam penyembahan. Siapkan hati, berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat AFG Efiyong, dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita menyembah Tuhan, kita sama-sama memuji nama Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian bagi Raja. Siapakah Allah yang sepertimu, ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Hey! Haleluya! Mari sama-sama katakan, siapakah Allah yang sepertimu, ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Hey, hey. Gunung tunduk mendengar namamu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kakimu, semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Hey! Mari sama-sama lebih lagi. Mari sama-sama naikkan pujian bagi Dia. Mari menari untuk Raja di atas segala raja. Hey! Hey! Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata.
Mari sama-sama siapkan hati kita, mari sama-sama siapkan pikiran kita. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan pujian syukur buat Dia. Haleluya. Terima kasih. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari sama-sama katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Naikkan syukur. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau yang layak disembah. Mari sama-sama naikkan syukur untuk Tuhan, sebab Dia layak disembah. Layaklah Engkau Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami bisa beribadah semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan siapkan hati kami untuk kami menerima akan kebenaran firman-Mu.
Jadikan kami sebagai tanah yang baik, supaya firman-Mu boleh menjadi benih yang baik dalam kehidupan kami, dan bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati. Tuhan memberkati, secara khusus hamba-Mu saat ini Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, mohon hikmat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam saudara, kita bertemu kembali dalam ibadah kita di FJ Huyung. Sungguh satu anugerah yang luar biasa kalau sampai saat ini kita bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih buat tim volunteer yang hari ini bersama-sama melayani di ibadah Super Sunday. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Anda sekalian. Saudara, di dalam tahun 2021 ini, kita diberikan kesempatan untuk kita membahas bersama-sama di dalam kitab 1 dan 2 Petrus. Sepanjang minggu yang kita lalui, sepanjang bulan demi bulan yang kita lalui sampai dengan hampir 1 tahun ini, banyak hal yang kita dapatkan dari pembahasan 1 dan 2 Petrus. Tentunya saudara dan saya bisa mendapatkan hal yang baik di dalam pengajaran dalam 1 dan 2 Petrus ini. Dan hari ini kita bersyukur kita berikan kesempatan untuk kita mengakhiri bersama-sama untuk pembahasan kita di surat 1 dan 2 Petrus. Dan kita akan beri judul untuk firman Tuhan hari ini adalah penutup. Ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan surat 1 dan 2 Petrus. Bersama-sama kita akan membacanya di dalam ayat yang ke-17 dan 18 di pasal yang ketiga. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, di dalam surat yang terakhir ini, Petrus memberikan suratnya kepada jemaat pendatang yang pada waktu itu, yaitu di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania, di mana Petrus di dalam surat yang terakhir ini, dia dalam satu penyampaian yang sangat emosional, ya, di mana dia merasakan ada satu kedekatan dengan jemaat di mana dia menuliskan surat itu. Dan dikatakan bahwa kalau kita melihat ayat yang ke-17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Kata kekasih ini berbicara tentang yang dicintai, yang dikasihi. Petrus mau menyampaikan bahwa Petrus sangat mengasihi jemaat itu. Dia menyampaikan beberapa nasihat di situ, dia menyampaikan beberapa teguran di dalam surat yang pertama dan yang kedua. Ini merupakan bukti kasih dari Petrus. Petrus rindu untuk setiap jemaat bisa tetap teguh berdiri di dalam iman yang sudah pernah didapatkannya ketika mereka mengambil bagian untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Dan Petrus berikan nasihatnya terus menerus, tegurannya terus menerus. Ini bukti dari kasih Petrus. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19, dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bukti dari kasih adalah mau menegur, bahkan sampai menghajar. Petrus sangat mengasihi jemaat tersebut. Dia menegur dan menasihati terus menerus di dalam suratnya. Saudara, kalau kita melihat di dalam surat Petrus ini, ada juga pribadi-pribadi yang selain Petrus, yang mereka juga mengasihi akan jemaat. Kalau kita melihat di
1 Petrus 1 ayat 12 katakan, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu. Ini berbicara tentang pelayanan Yesus Kristus dan pelayanan para nabi-nabi. Mereka melayani bukan mementingkan diri sendiri, tetapi buat jemaat pada waktu itu. Dan kita bersyukur saudara, sepanjang tahun ini surat ini disampaikan kepada kita. Ini juga bukti kasih dari Petrus, khususnya juga Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini 2021, di dalam masa-masa yang kita lewati di tahun ini. Setiap nasihat, setiap teguran yang kita terima dari surat Petrus ini merupakan bukti kasih dari Tuhan kepada kita. Dan khususnya penulis surat adalah Petrus. Saudara, kita bersyukur buat 1 tahun ini kita bisa menikmati bersama-sama nasihat dan teguran di dalam surat Petrus ini. Dan di sini katakan dalam ayat ini, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Ya, jadi tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih tadi, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Kita akan melihat bersama-sama di dalam setiap ayat di dalam pesan penutup ini, di mana Petrus mau mengingatkan di akhir suratnya, dianggap bahwa mereka sudah mengetahui dari setiap surat, dari pasal pertama sampai dengan pasal yang terakhir ini, dari 1 Petrus sampai 2 Petrus ini dianggap jemaat sudah mengerti semua. Maka dikatakan kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Dan secara konteks juga sebelum pesan terakhir ini ada juga satu pesan yang luar biasa tentang hari Tuhan. Ini sangat menentukan akan iman daripada jemaat. Kalau kita melihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dikatakan hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ini artinya bukan Tuhan seperti pencuri, tetapi ini berbicara bahwa kedatangan Tuhan, hari Tuhan itu tidak bisa diprediksi. Saudara, saya masih ingat ketika saya masih kecil, saya masih sekolah dasar pada waktu itu, keluarga kami dalam kampung kami itu sempat ada satu peristiwa di mana kami dimasuki pencuri. Dan kami berwaspada, jadi orang-orang satu kampung berwaspada kalau pencuri itu datang, apa yang mau mereka lakukan. Dan termasuk salah satunya adalah keluarga kami, di mana orang tua saya waktu itu mempersiapkan segala sesuatu, peralatan perlengkapan untuk menangkap pencuri. Ada juga disiapkan juga air panas juga, saya masih ingat pada waktu itu untuk siap diguyurkan kalau ada pencuri datang. Kami mempersiapkan itu 1 hari, 2 hari, 3 hari kok tidak muncul-muncul sampai beberapa bulan pencuri itu tidak datang. Iya, karena pencuri memang datangnya tidak bisa diprediksi. Kapanpun dan dimanapun dalam waktu apapun mereka bisa datang kalau kita tidak waspada. Dan ketika kita waspada, pencuri itu bisa ditangkap. Tapi kalau kita tidak waspada, ya kita akan kehilangan banyak hal. Ini yang Petrus mau mengingatkan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan tidak bisa diprediksi. Kapanpun waktunya, kita harus senantiasa waspada. Di sini Petrus di dalam suratnya yang terakhir ini dia menasihatkan, ada 3 nasihat di sini yang diberikan Petrus kepada jemaat. Yang pertama adalah
waspada. Ini sesuatu yang sangat penting sekali kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17 bagian B di sini katakan, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Waspadalah, jangan sampai terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jangan terseret dalam kesesatan. Saudara, kalau kita melihat di pasal-pasal yang sebelumnya, kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan jemaat pada waktu itu, mereka ada orang-orang di mana mereka yang mengajarkan satu ajaran yang tidak baik. Masih ingat ada guru-guru palsu di situ yang mengajarkan tentang konsep kemerdekaan yang salah. Mereka mengajarkan bahwa kemerdekaan sebagai orang percaya, mereka bebas melakukan apa saja yang mereka maui, menuruti hawa nafsu mereka. Dan mereka melakukan banyak hal dan menyimpang dari ajaran yang sudah diberikan. Saudara juga masih ingat, juga ada peristiwa di mana ada nabi-nabi dan guru-guru palsu, ada juga orang-orang yang meragukan kedatangan Tuhan. Ada para pengejek-pengejek, masih ingat beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengejek-pengejek yang mereka mengejek tentang kapan ada kedatangan Tuhan. Itu hanya dongeng isapan jempol, tidak ada yang namanya kedatangan Tuhan. Mereka mengejek orang-orang percaya. Ini yang terjadi, saudara, bahwa kehidupan jemaat pada waktu itu diperhadapkan pada guru-guru palsu, terhadap orang-orang yang mengejek tentang kedatangan Tuhan. Dan di dalam ayat-ayat yang terakhir kita juga melihat ada orang-orang juga ketika menerima pengajarannya bagus, tapi dilencengkan. Ya, mereka melencengkan setiap ajaran-ajaran yang diberikan. Pada waktu itu adalah Petrus menyinggung surat yang ditulis oleh Paulus. Setiap surat yang ditulis oleh Paulus ada juga yang melencengkan ajaran Paulus. Ini yang terjadi, saudara. Dan Petrus mau mengingatkan untuk jemaat pada waktu itu dan setiap kita saat ini, untuk kita senantiasa waspada supaya jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran-ajaran yang seperti itu. Di sini ada dikatakan juga orang-orang yang tak mengenal hukum. Hukum diberikan supaya seseorang bisa mengetahui bahwa itu sesuatu yang baik dan itu sesuatu yang tidak baik. Bahwa itu adalah sesuatu yang benar dan itu adalah sesuatu yang salah, makanya diberikan yang namanya hukum. Dan para penyesat-penyesat ini mereka tidak tahu hukum, atau mungkin tahu hukum tapi tidak mau tahu akan hukum itu, sehingga mereka tidak bisa membedakan antara itu benar, itu salah, itu dilarang, ini tidak dilarang. Mereka tidak bisa membedakannya. Ini yang membuat takut oleh Paulus. Kalau kita melihat di dalam suratnya di 2 Korintus 11 ayat 3, Paulus menyampaikan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Hamba-hamba Tuhan takut ketika melihat jemaatnya. Kalau pada waktu itu Paulus, dia takut kalau jemaatnya berubah. Yang dulunya setia menjadi tidak setia karena mereka disesatkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang ini. Kalau di sini digambarkan adalah Adam dan Hawa yang disesatkan oleh ular. Kita bisa melihat pada waktu Hawa bersama dengan ular, Hawa memberikan kesempatan untuk ular, di sini gambaran definisi dari iblis sendiri,
yang mencoba melencengkan dari apa yang Tuhan pernah sampaikan ke Adam dan Hawa, di mana tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi ular ini menyesatkan Hawa, dikatakan bahwa enggak apa-apa kamu makan, kamu tidak akan mati. Bahkan dikatakan juga ketika kamu makan, kamu akan bisa mengetahui yang baik dan yang jahat. Bukan hanya itu saja, ular juga mengatakan kalau kamu makan, kamu akan bisa sama seperti Allah. Itu yang disampaikan oleh ular, sehingga dengan iming-iming yang seperti itu, Hawa menjadi tertarik. Oh iya, kalau aku makan, aku melanggar, aku tidak akan mati, tidak akan terjadi apa-apa dalam kehidupan saya. Bahkan aku bisa mengetahui banyak hal, mengetahui yang baik dan jahat. Bahkan mungkin aku bisa hidup sama seperti Allah. Itu yang dipikirkan oleh Hawa pada waktu itu, dan itu kemudian diberikan kepada Adam. Saudara, dalam kehidupan kita, untuk para penyesat-penyesat ini, mereka bisa menyesatkan dengan cara yang tidak kelihatan, sangat halus sekali, sehingga kalau orang-orang tidak waspada, mereka akan mudah sekali untuk disesatkan. Tidak apa-apa, kamu melakukan kejahatan, gak akan terjadi apa-apa kok. Kamu tidak akan mati. Gak apa-apa kamu melakukan kejahatan. Mungkin narkoba atau banyak hal tentang kejahatan-kejahatan, supaya wawasanmu lebih luas. Supaya kamu bisa mengincipi, oh ini namanya narkoba, oh ini namanya kejahatan, oh ini namanya hal-hal yang tidak baik. Kamu bisa mengetahui akan hal itu, gak apa-apa. Bahkan dikatakan, kamu tidak akan mengalami hal-hal yang kematian, atau bahkan kamu akan sama seperti Allah. Luar biasa bukan? Itu yang para penyesat-penyesat ajarkan kepada orang-orang. Kalau tidak waspada, mereka akan dibelokkan kepada ajaran-ajaran yang seperti itu. Dan Petrus dalam suratnya yang terakhir ini menegaskan kembali, waspadalah terhadap para penyesat-penyesat ini. Jangan kehilangan peganganmu yang teguh, kayak di dalam ayat yang ke-17b, karena itu waspadalah dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jangan sampai kamu disesatkan pada orang-orang yang tidak memiliki hukum, bahkan yang tahu hukum tapi tidak mau tahu hukum. Dan juga jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Petrus mengingatkan dalam 2 Petrus 3 ayat 2, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Di sini Petrus mengingatkan sebelumnya di pasal yang ketiga ayat yang kedua, supaya senantiasa mengingat setiap ajaran-ajaran yang diberikan oleh nabi-nabi, para rasul, dan ajaran-ajaran yang baik ini, supaya diingat selalu dan senantiasa dipegang setiap ajaran itu dengan baik. Diingat-ingat selalu. Kalau dalam Ulangan 4 ayat 9 dikatakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Setiap ajaran yang kita terima, hendaknya senantiasa kita ingat selalu. Bahkan bila perlu, itu kita ajarkan kepada anak kita, kepada cucu kita, bahkan kepada cicit kita. Kita ajarkan terus-menerus setiap ajaran yang pernah kita terima, supaya kita tidak melupakannya, bahkan kita tidak melepaskan akan ajaran itu. Makanya Petrus mau mengingatkan sini untuk
Jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ya, jangan kehilangan pegangan yang teguh. Kalau seseorang sudah melupakan kalau dia sedang berpegangan pada sesuatu, maka orang itu akan jatuh. Kita bisa membayangkan orang yang pendaki gunung, yang memegang tali untuk naik ke gunung, dan dia lupa kalau dia memegang tali, apa yang terjadi? Dia akan jatuh ke bawah. Dan kalau dia tidak memegang teguh tali itu, dia sudah tidak kuat, maka dia akan jatuh juga ke bawah. Ini yang terjadi, saudara. Dan kalau kita melihat, kita mau belajar dari satu tokoh, yaitu Ayub. Di dalam ayat yang pasal yang ke-27 ayat yang ke-6 dikatakan, kebenaranku ku pegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Luar biasa, saudara. Ayub memegang teguh setiap kebenaran, setiap ajaran yang dia pernah terima. Dikatakan bahwa hatiku tidak mencela sehari pun. Setiap hari Ayub memegang teguh setiap ajaran yang diterimanya. Dia tidak pernah melupakan, dia tidak pernah melepaskan setiap ajaran yang diterimanya. Saudara, biarlah ini boleh menjadi satu teladan di dalam kehidupan kita. Ajaran yang pernah kita terima dari orang tua kita tentang karya keselamatan Kristus, tinggal di dalam iman kita, di dalam Kristus. Setiap ajaran-ajaran yang ada di situ yang pernah orang tua terima dari orang tuanya mungkin, dan itu diberikan kepada kita, hendaknya kita pegang teguh ajaran itu. Karena banyak orang mengatakan bahwa setiap ajaran itu sama saja, semuanya akan mengarahkan kita ke surga. Gitu. Tidak, saudara. Kita sudah meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk kita diselamatkan hanya ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan setiap prinsip-prinsip, setiap ajaran yang diberikan, jangan melupakan itu. Tetap kita ingat, kita pegang teguh dan kita ajarkan kepada anak cucu dan cicit kita supaya mereka tidak menyimpang dari ajaran-ajaran yang pernah diterima sebelumnya. Kita mau jagai mereka, kita mau waspada terhadap mereka supaya mereka tidak mendapatkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan mereka. Berpegang teguh setiap hari, dipegang terus ajaran itu. Saudara, hal yang pertama yang Petrus tadi ingatkan adalah untuk senantiasa waspada. Waspada terhadap orang-orang yang akan menyesatkan, dan diingatkan juga untuk senantiasa jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Hal yang kedua yang Petrus mau ingatkan di sini adalah supaya orang-orang percaya, jemaat pada waktu itu dan kita saat ini, kita bertumbuh. Namanya orang hidup pasti bertumbuh dari kecil, menginjak remaja, menginjak dewasa, dan sampai di usia yang lanjut. Ada satu pertumbuhan dalam kehidupan orang. Dan Petrus mau supaya orang-orang percaya, orang pilihan Tuhan, jemaat pada waktu itu dan kita saat ini adalah orang-orang yang bertumbuh. Di dalam ayat yang ke-18 katakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan kita akan Yesus Kristus. Saudara, untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan ini ada satu kaitan satu dengan yang lainnya. Dikatakan di dalam 2 Petrus 1, masih ingat di ayat yang kedua, dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Oleh apa? Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya, ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan kita, kasih karunia itu
akan kita dapatkan. Damai sejahtera akan kita terima dengan luar biasa. Dan kasih karunia itu akan memberikan satu dorongan, kekuatan untuk kita bisa menjalani satu kehidupan untuk seturut dengan apa yang Kristus mau. Semuanya saling berketerkaitan. Kalau dalam Ibrani 13 ayat 9 katakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah pada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Hati kita diberikan, diperkuat dengan kasih karunia. Ya, kita tidak lagi diperhamba oleh hukum-hukum yang di sini katakan adalah hukum-hukum yang tidak memberi faedah. Tetapi kita diingatkan bahwa kita akan dimampukan menuruti setiap ajaran, setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ini. Kita akan diberikan kekuatan untuk bisa melakukan satu tindakan yang baik oleh karena kasih karunia ini. Dan kasih karunia ini kita dapatkan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini katakan juga, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ingat saudara, dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima, kita akan mengingatnya kembali. Ayat 5, 6, sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang perlu kita lakukan, menambah setiap waktu. Ya. Ada ketekunan di sini, ada penguasaan diri, ada pengetahuan, ada kesalehan, itu yang perlu kita tambahkan setiap hari supaya di sini katakan, dan kamu akan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kita akan dibuatnya giat dan berhasil untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Ini yang Petrus mau ingatkan kepada kita, supaya kita senantiasa bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu. Ya. Gambaran dari hidup yang kekal adalah ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya mengetahui, bukan hanya mengerti, tetapi sampai tahap mengenal. Ada satu hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan setiap hari. Ketika setiap hari kita bertemu intens dengan Tuhan, maka kita akan dibuat mengenal apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dikerjakan. Kita semua akan bisa memahami semua kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir, kalau tadi adalah waspada, yang kedua adalah bertumbuh, yang terakhir adalah nasihatnya adalah menjadi dewasa. Jadi bukan hanya bertumbuh dari kecil sampai besar, tetapi ketika dia dalam usia tertentu, dalam secara tubuh mungkin besar, tetapi lebih dari itu Petrus mau mengingatkan untuk kita menjadi dewasa. Saudara, kalau lihat di sini dikatakan
baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Petrus memberikan teladan bahwa segala yang terjadi adalah bagi Tuhan. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, di sini Petrus mau mengingatkan sebagai orang yang dewasa, fokusnya bukan lagi pada dirinya sendiri. Apa yang aku dapatkan, apa yang aku inginkan, mana hakku, yaitu milikku. Tetapi fokusnya adalah kepada Tuhan. Baginya lah kemuliaan. Apa yang dikerjakan bukan untuk apa yang kemudian akan aku terima, tetapi apa yang aku kerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika seseorang tidak dewasa, dia masih memiliki satu sikap kekanak-kanaan, fokusnya masih kepada diri sendiri, dan itu kalau terjadi atas jemaat Tuhan, itu akan menjadi satu masalah, di mana akan terjadi iri hati dan perpecahan di dalam satu jemaat karena fokusnya bukan selaras bersama-sama berjalan untuk memuliakan Tuhan, bukan bersama-sama satu tujuan untuk memuliakan Tuhan, tetapi fokusnya kepada diri sendiri, prestasi diri, ataupun banyak hal untuk diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang akan bisa menjadi masalah. Saudara masih ingat dalam 1 Korintus 3, di mana Paulus ayat yang ke-7 mengatakan, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kalau kita melihat di ayat yang pertama di dalam 1 Korintus 3 ini, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Karena kalau kita melihat dalam perikop itu ada iri hati dan perselisihan di dalam jemaat. Mereka bertumbuh tapi tidak menjadi dewasa. Dan di sini Petrus mau mengingatkan, fokus kita kembali kita arahkan bagi kemuliaan Allah dan bukan bagi diri kita. Dikatakan yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Saudara, ketika jemaat Tuhan mengerti akan hal ini, dan jemaat Tuhan adalah jemaat yang dewasa, dia bukan hanya bertumbuh tapi dia dewasa, maka ini akan membawa satu dampak yang luar biasa, di mana setiap jemaat akan mengerti dan setiap jemaat akan ambil bagian dalam satu tujuan untuk mengembangkan kerajaan Allah, mengembangkan apa yang Tuhan mandatkan dalam gerejanya, yaitu fokusnya adalah untuk kemuliaan Allah dan bukan untuk diri sendiri. Tidak ada iri hati, tidak ada perselisihan di dalam jemaat. Saudara, 3 hal ini yang Petrus mau ingatkan di dalam pesan penutup. Yang pertama adalah waspadalah. Yang kedua, bertumbuh. Yang ketiga, menjadi dewasa. Dan biarlah pesan penutup dari surat Petrus ini boleh membuat kita semakin mengerti dari keseluruhan kitab 1 dan 2 Petrus ini, untuk kita 3 hal ini yang bisa kita terima. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita akan akhiri pemberitaan firman Tuhan kita hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Di akhir dari surat Petrus ini, kami boleh diingatkan Tuhan. Berikan hati yang waspada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon biarlah pertumbuhan juga boleh terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami rindu Tuhan, dewasakan kami. Untuk kami boleh seturut Tuhan dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami memiliki fokus yang benar, yaitu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu
pada hari ini Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu di dalam pergumulan yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Dalam menghadapi orang-orang yang akan menyesatkan mereka, dalam menghadapi pergumulan mereka di pekerjaan, di sekolah, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka senantiasa memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu boleh menjadi rema yang senantiasa diingat oleh setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan mereka boleh memegang teguh firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Kami akan akhiri untuk pemberitaan firman-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kami Tuhan. Bila Tuhan memberkati setiap kami. Bersama-sama kita mau angkat tangan kita mohon berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, dimanapun engkau berada. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi orang-orang yang senantiasa bertumbuh dan didewasakan. Menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah anak cucumu, keturunanmu akan menjadi keturunan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus boleh menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.